Ya, kita bareng ayat 3, 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ayat berapa? 3, 4. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Itu ayat 34. Jadi Allah katakan kepada para malaikat yang pada waktu itu juga ada iblis, ya, ada iblis. Jadi begini kira-kira, kalau ini kumpulan para kiai, gitu ya. Lalu ada Mas Leo, teman-temannya semuanya kumpul dengan para kiai. Nah, nanti ada yang mungkin memberikan sambutan kepada para kiai yang terhormat. Mas Leo nggak disebut, padahal ada di dalam, gitu. Jadi di sini oleh Allah dikatakan kepada para malaikat, tapi nggak nyebut iblis. Para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Termasuk yang disuruh sujud kepada Adam, iblis. Sujud di sini maksudnya penghormatan. Bil inhina, nunduk. Ya. Kalau kita umat Islam menghormati orang tahiyah dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nah, kalau dulu inhina, menghormat itu, nunduk. Jadi bukan sujud seperti sujud kepada Allah, bukan, ya. Penghormatan. Jadi wahai para malaikat, hormatlah kalian kepada Adam. Kenapa mesti hormat kepada Adam? Ternyata Adam pada sebelumnya mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Ilmu. Malaikat ditanya nggak tahu. Nah, malaikat yang memang sifatnya taat, tidak pernah durhaka, tidak pernah melanggar, begitu disuruh sujud kepada Adam, sujud langsung. Patuh dia. Kecuali iblis. Iblis nggak sujud. Iblis itu Abul Jan, kakeknya jin, ya. Dan pada waktu itu ada di tengah-tengah para malaikat. Jadi yang semua disuruh oleh Allah yang ada di situ sujud kepada Adam, malaikat sujud. Walaupun iblis ada di tengah-tengah itu, iblis tidak sujud, tidak hormat kepada Adam. Aba wastakbara, enggan untuk hormat kepada Adam dan sombong. Dia katakan, ana khairum minhu, saya kan lebih baik dari Adam, kata iblis. Jadi kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku yang memerintahkan kamu? Lalu iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jawabannya, aku kan lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api,
sementara Adam dari tanah. Jadi logika iblis, api lebih terhormat dari tanah gitu. Dia mestinya menyadari yang nyuri itu siapa? Yang membuat api, yang membuat tanah, yang membuat iblis, yang membuat malaikat, yang membuat segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menyuruh. Nah, jadi tetapi karena memang dasar sombong, ya tidak taat. Jadi ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Berat kan sombong berarti? Jadi kata Nabi apa? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Qala rajulun, lalu ada orang yang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna sabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, kan karakter manusia itu suka bajunya yang bagus, sepatunya yang bagus, sandalnya yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Jadi sombong itu, kata Allah, kata Rasulullah, al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Nah, kayak iblis itu. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini hadis dari Imam Muslim. Nah, jadi kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Jadi kalau memakai pakaian indah, memakai sepatu indah yang bagus, yang enggak sombong. Karena Allah senang dengan keindahan, tetapi tidak boleh ria. Jadi berpakaian karena Allah. Makanya ada Rasulullah diajarkan ketika menggunakan pakaian berdoa. Itu. Nah, iblis ini termasuk yang sombong. Wa kana minal kafirin. Dan termasuk golongan yang ingkar. Nah, Allah tahu itu sebenarnya. Kalau iblis memang suka ingkar, iblis memang sombong, bukan Allah tidak tahu. Itu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak meniru sikap iblis yang suka menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, dan sombong. Itu sifat iblis. Itu satu bagaimana? Kita kalau sudah terkait dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Dengar, ikuti, taat saja. Nah, kemudian apa? Rendah hati. Rendah hati atau tawadu. Jadi orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, dapat pahala kebaikan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat 34. Kita lanjutkan 35 bersama. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma
wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan Adam dan istrinya Hawa ya untuk diam di surga, disuruh masuk ke surga. Nah, kan tugasnya Adam sebenarnya apa? Khalifah fil ardi, ya, khalifah di muka bumi, ayat sebelumnya kan. Tapi oleh Allah disuruh masuk ke surga. Lalu masuk ke surga itu enggak sendiri dengan istrinya. Jadi sejak dahulu memang sudah Allah ciptakan manusia itu berpasangan sejak manusia pertama. Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi min dari Adam al-Aisar, tulang rusuk sebelah kiri. Lalu kata Allah, nanti di surga itu kamu makan apa yang ada sesukamu. Nah, jadi banyak macam-macam makanan, ya, banyak macam-macam buah-buahan, ada gandum, ada anggur, ya, makan semuanya. Tetapi wala taqraba hadhihi syajarata. Satu, jangan dekat-dekat pohon ini. Maksudnya, nih pohon ini jangan dimakan, bukan pohonnya, buahnya jangan dimakan. Nah, jadi ada larangan Allah yang akan menjadikan sebab nanti kalau dilanggar Adam akan turun ke bumi. Rupa-rupanya memang ini rencana Allah. Allah tahu biar masuk surga, biar menikmati bagaimana nikmatnya dalam surga. Tapi ada aturan, jangan makan buah khuldi. Penamaan itu bukan Allah yang memberikan nama, tapi iblis. Jadi iblis ini jadi provokator. Hai Adam, katanya. Jadi kalau kamu ingin kekal dalam surga, nanti ada yang mesti kita lakukan. Apa? Tuh makan tuh. Makan. Kamu akan abadi di surga. Jadi kalau ingin tetap kamu di surga, makanlah itu. Saya ini kasihan sama kamu. Saya hanya memberikan nasihat. Mau tetap gak di surga? Surga kan enak. Terbujuk rayuan iblis, terbujuk rayuan setan. Sehingga pada ayat sesudahnya fa'azallahuma syaitanu. Apa? Digelincirkan oleh setan. Sebelum kita teruskan, kita baca dulu bersama. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, maksudnya di dalam surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain.
dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi ternyata bujuk rayuan setan itu kena juga, akhirnya dimakan. Ujung-ujungnya diturunkan ke bumi. Nah, di bumi ini memang Allah janjikan ini ja'ilun bil ardi khalifah. Sebab melanggar aturan itu turunkan ke bumi, karena memang tugasnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan. Itu urusan Allah, maksudnya sampai waktu ajalnya tiba. Sampai mati, kamu selama masih hidup ada tugas kamu di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Nah, di bumi ini Allah katakan ba'dukum li ba'din adu. Nanti akan terjadi permusuhan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kenyataannya sekarang tidak pernah habis. Ada saja permusuhan di kalangan manusia. Bahkan kadang-kadang terjadi pertumbuhan darah manusia membunuh manusia. Ini mesti hati-hati karena menghilangkan nyawa dosanya luar biasa. Menghilangkan nyawa satu orang sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Begitu mulianya manusia. Jadi manusia dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh mengadakan pertumbuhan darah. Jadi Islam mengajarkan apa? Ketenangan, kerukunan, kebahagiaan. Tenang, rukun, bahagia. Taat kepada aturan Allah. Insya Allah kita akan bahagia, bukan hanya di dunia, tapi bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.